Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai karir atau pekerjaan yang diimpikan, tentunya kalian semua memilikinya. Tentunya juga kalian semua berkeinginan untuk mendapatkan apa yang kalian impikan itu. Maka dari itu, hari ini kita akan bahas tuntas mengenai perencanaan karir sejak dini. Munculnya masalah perkembangan karir atau pandangan tentang karir seseorang diawali dengan pandangan bagaimana dia bermimpi atau mencita-citakan sebuah pekerjaan yang nantinya akan mereka geluti. Pentingnya impian tersebut seperti diingatkan oleh Walt Disney dalam quote di atas, yang artinya ketika kamu bermimpi, kamu bisa melakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Dan ingatlah, dulu perkembangan Walt Disney diawali hanya impian tentang tikus. So, jika kamu ingin sukses, kamu harus mempersiapkan tentang karir tersebut mulai sejak dini, agar masa depan kalian semakin gemilang dan juga semakin sukses. Sebelumnya, mungkin kalian bertanya, apa sih karir itu? Secara teoritis, karir lebih menunjukkan pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Maka dari itu, berbicara mengenai karir seseorang bukan hanya sekedar berbicara mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan sementara waktu. Namun lebih dalam daripada itu, karir seseorang berhubungan dengan jati diri dan passion seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan digelutinya dalam waktu yang sangat lama. Mengingat sangat pentingnya permasalahan karir ini, kita perlu membuat persiapan dan perencanaan yang matang, terarah, terukur, dan terstruktur. Persiapan karir tersebut diawali dengan cara kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Detailnya, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai bakat kita, minat, IQ, kecerdasan intelektual, emotional quotient atau kecerdasan emosi, dan spiritual quotient atau kecerdasan spiritual, kepribadian, dan berbagai potensi diri, termasuk memahami kelebihan dan kelemahan kita. Ketika kita dapat mengetahui diri kita secara detail dan mendalam, kita akan lebih mudah mengarahkan diri kita untuk memilih pemilihan karir secara tepat dan sesuai dengan kepribadian kita. Selain harus memahami diri kita secara mendalam, kita juga perlu tahu mengenai lingkungan sekitar kita, terutama teman-teman bergaul maupun kehidupan di rumah. Hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan karir kita. Setelah itu, kita perlu memahami tahapan-tahapan perkembangan karir seseorang. Perkembangan karir seseorang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap fantasi. Yang kedua, tahap tentatif. Yang berikutnya adalah tahap realistis. Perkembangan karir siswa SMP berada pada tahapan tentatif. Apa sih tentatif itu? Tahapan tentatif dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap minat, tahap kapasitas, tahap nilai, dan tahap transisi. Pada tahapan ini kita baru menyadari bahwa kita memiliki kemampuan dan minat yang berbeda satu sama lain. Ada yang berminat di bidang olahraga dan orang lain berminat di bidang matematika, dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin kita memiliki kemampuan di bidang matematika, sementara orang lain ada yang memiliki kemampuan di bidang seni maupun bahasa. Detail dari tahapan tentatif tersebut dijelaskan bahwa dalam tahapan minat, kita cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya kita gemari dan kita senangi. Sementara dalam tahapan kapasitas, kita mulai melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan kita.
meskipun itu di luar kesukaan dan kesenangan kita. Ketika pada tahapan nilai, kita mulai mengetahui mana pekerjaan yang dihargai oleh masyarakat dan mana pekerjaan yang kurang dihargai oleh masyarakat. Dan ketika pada tahapan transisi, kita sudah mampu merencanakan dan memikirkan kemampuan karir kita sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang kita miliki. Untuk itu, perkembangan karir seseorang berlangsung sangat lama, bahkan hingga seumur hidup, dimulai sejak dia kecil hingga dia dewasa. Perkembangan karir seseorang akan terus berkembang dan meningkat mengikuti kemampuan, bakat, maupun lingkungan yang mereka miliki. Menurut John Holland menjelaskan bahwa perlu dilakukanlah sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Hal ini didasarkan pada sebuah alasan bahwa seseorang yang memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya, dia akan lebih menikmati karirnya daripada karir yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. John Holland menjelaskan ada 6 tipe kepribadian seseorang yang dapat berhubungan dengan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian tersebut. Tipe kepribadian tersebut yaitu realistis, investigatif, art, sosial, enterprising, dan konvensional. Tugas kalian adalah memahami dan mendalami. Kira-kira kalian termasuk tipe kepribadian yang mana ya? Untuk mengetahui pengertian dari masing-masing tipe kepribadian John Holland, kalian bisa mengikuti informasinya di dalam channel YouTube saya. Silakan klik link berikut ini. Lakukanlah perencanaan karir secara mendalam mulai dari sekarang. Dengan cara kenali diri kamu secara detail dan mendalam, kenali lingkungan kamu, dan jangan lupa baca peluang. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan seringlah berdoa, sehingga apapun yang kamu rencanakan akan berhasil sesuai dengan harapan kamu.